Tinggi Jepang minta fans Garuda tak usah datang ke stadion GBK. Sintayong tegaskan timnas Indonesia bawa skuad U22 di Piala AFF. Tinggi berlangsung kot Sintayong. Timnas Indonesia jalani pemusatan latihan di Bali. Sempat diduga alami cedera serius. Asnawi Mangkualam malah tampil pugar bersama potensi. Messi August berpotensi absen saat skuad Garuda jumpa Jepang di GBK. Pemain asal Jepang ini tiba-tiba khawatir soal masa depan timnas Indonesia. FC Dallas pamer statistik apik Martin Paes Tilang gabung bersama timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bersama lagi dengan Wong Trimas News. Kabar terbaru timnas Indonesia hari ini. Martin Paes sangat antusias di saat melawan Jepang di GBK. Mas Hilkes diragukan gabung timnas melawan Jepang karena cedera. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak kabar berikut ini. Pemain bertahan andalan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menjadi sorotan setelah namanya tidak tercantum dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia. Ya, pelatih Sintayong mengungkapkan bahwa setelah hamstring menjadi alasan utama absennya Asnawi Mangkualam dalam pertandingan krusial tersebut. Namun, penampilan Asnawi selama 45 menit dalam laga kontra Bangkok United malam tadi menimbulkan tanda tanya. Bek kanan yang juga menjabat sebagai kapten timnas Indonesia ini tampak fit dan mampu berlaga dengan baik, meski sebelumnya dikabarkan mengalami cedera serius. Kontroversi pun mencuat terkait absennya Asnawi. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan pelatih untuk tidak mengikut sertakan pemain ini. Namun, pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis bahwa para pemain yang dipanggil akan mampu memberikan yang terbaik dalam meraih hasil positif dalam dua pertandingan kontra Jepang dan Arab Saudi. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Jepang yaitu Takeshi Okada memberikan peringatan kepada supporter Garuda untuk tak datang ke stadion saat pertandingan timnas Indonesia kontra Jepang. Jelang pertandingan tersebut muncul sebuah visual bernada bercanda yang dilayangkan Wakil Presiden JEPA Takeshi Okada. Takeshi Okada yang juga pernah menjadi pelatih timnas Jepang memberikan peringatan bahwa sebaiknya supporter Garuda tak datang langsung ke SUGBK saat berhadapan dengan Jepang. Dirinya beralasan jika banyak supporter yang memadati stadion bakal menjadi tekanan tersendiri bagi skuad Samurai Biru. Sepertinya bukan tempatnya saya berbicara seperti ini. Jadi waktu saya menjadi pemain, sempat merasakan di lapangan itu dipenuhi kurang lebih 100.000 orang. Itu tekanannya luar biasa. Jadi kalau semisal ada pertandingan di Indonesia, ada banyak supporter Indonesia, pasti itu akan jadi keuntungan bagi Indonesia. Makanya supporter kalau bisa nggak usah datang ke stadion, ujar Takeshi Okada sambil tertawa. Takeshi Okada mengaku bila skuad Samurai Biru bakal kerepotan saat berduel dengan timnas Indonesia. Dirinya juga menyoroti kepelatihan Sintayong yang membawa perkembangan buat timnas Indonesia. Menurutnya skuad Samurai Biru bakal kesusahan untuk meraih kemenangan saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Berikutnya, menghadapi Indonesia, jujur saya khawatir karena Indonesia sekarang semakin lama semakin kuat, skillnya semakin bagus. Apalagi sekarang Indonesia dilatih Sintayong, jadi sebetulnya Jepang juga tidak akan bisa mengalahkan Indonesia dengan semudah itu. Jelas Takeshi Okada. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan bahwa ia tak akan membawa skuad terbaiknya untuk bertarung di Piala AFF 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu hanya akan membawa pemain-pemain timnas Indonesia U22. Sampai saat ini belum ditentukan siapa saja pemain berusia 22 tahun yang dibawa Sintayong. Sintayong masih merahasiakan nama-namanya. Pelatih berusia 54 tahun itu mengakui bahwa kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti tidak akan seperti negara-negara lain. Sebab Sintayong sedang fokus bersama timnas Indonesia yang lagi bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang melaju hingga putaran ketiga. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia juga masih ada.
Sintayong merupakan pelatih profesional dan jenius. Buktinya dia mampu membagi pelatihan timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan U23 di Piala AFF 2024. Jadi kita harus bersyukur sekarang mempunyai pelatih kelas dunia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan bahwa tim Merah Putih akan menjalani pemusatan latihan di Bali sebelum tampil di Piala AFF 2024. Rencananya TC itu akan digelar pada akhir November 2024. TC itu digelar sebagai persiapan timnas Indonesia untuk bertarung di Piala AFF 2024. Turnamen yang kini bernama ASEAN Championship 2024 itu mulai digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Menurut Sintayong, cukup baginya menggelar TC selama 10 hari sebelum berlaga di turnamen tersebut. Ia akan fokus mempersiapkan taktik dan strategi di setiap pertandingan. Meski membawa pemain muda, Sintayong menargetkan timnas Indonesia bisa masuk ke final. Sesuai jadwal, kami akan berangkat ke Bali pada 26 November 2024. Kami akan TC di sana selama 10 hari. Setelah itu kami baru akan berangkat ke Myanmar, ujar Sintayong. Kabar buruk menimpa skuad Garuda setelah bek andalannya Mesius dikabarkan menderita cedera hamstring usai membela klubnya FC Twente di area divisi Liga Belanda. Cedera itu didapatkan terus usai tampil dalam laga pekan ke-11 area divisi Liga Belanda kontra Willem. Saat itu, Yildiz dan kawan-kawan mampu memetik poin penuh usai menang 1-0 atas tim tamu. Dipercaya tampil sejak menit pertama, bek berusia 23 tahun itu terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal setelah pelatih memutuskan untuk menggantikannya dengan Gustav pada menit ke-46. Sebelum itu, Yildiz juga sempat terlihat kesakitan dan terkapar di lapangan pada menit ke-38. Hal itu terjadi setelah bek keturunan tersebut berduel dengan salah satu bomber Willem. Namun, tak lama berselang, Yildiz mampu bangkit dan melanjutkan pertandingan hingga babak pertama usai. Setelah itu, akun media sosial X20 Insight mengonfirmasikan bek dengan nomor 22 tersebut mengalami cedera hamstring yang terdeteksi saat berada di ruang ganti. Update, Yildiz mengalami cedera pada hamstringnya. Belum ada informasi mengenai seberapa parah cederanya. Jadi, masih harus ditunggu apakah bisa bermain melawan OGC Nice di European League, tulis akun tersebut. Mantan pemain Persib Bandung asal Jepang, Shohei Matsunaga mengkhawatirkan masa depan timnas Indonesia jika terlalu bergantung terhadap naturalisasi. Seperti yang diketahui, performa timnas Indonesia saat ini tengah meroket di bawah tangan dingin pelatih Sintayong. Selain berkat kejeniusan dari Sintayong, tentu sejumlah pemain khususnya diaspora atau naturalisasi juga memiliki peran penting. Belakangan ini, PSSI memang sangat ambisius dengan melakukan banyak proses naturalisasi terhadap para pemain keturunan. Sebut saja nama-nama seperti Jehijez, Mesius, hingga Eliano Reinders menjadi para pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi timnas Indonesia. Terbaru ada nama Kevin Dick yang kini tengah diperjuangkan PSSI untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Kendati begitu, pandangan berbeda justru diutarakan Persib Bandung Shohei Matsunaga terhadap para pemain naturalisasi. Shohei Matsunaga justru khawatir dengan masa depan timnas Indonesia jika terlalu bergantung terhadap para pemain keturunan tersebut. Meski mengakui bahwa timnas Indonesia telah berkembang pesat dengan para pemain keturunan, namun dirinya memiliki kekhawatiran di masa depan. Pemain asal Jepang itu mengatakan bahwa performa dari skuad Garuda bisa menurun kembali jika nanti para pemain keturunan itu pensiun dari sepak bola. Sekarang banyak pemain luar negeri dan naturalisasi, jadi memang mereka berkembang dan menjadi kuat. Tapi menurut saya takutkan mereka dalam 5-10 tahun ke depan sudah pensiun. Selalu tidak ada pemain naturalisasi lagi untuk timnas dan itu mungkin bisa turun lagi, ujar Shohei Matsunaga. Sebagai informasi, Shohei Matsunaga sendiri merupakan pemain yang sudah cukup akrab dengan sepak bola di Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung itu sudah malang melintang berkarir di Liga Indonesia selama 8 tahun lamanya. MC Dallas membeberkan sederet catatan gemilang Martin Paes dalam membela timnas Indonesia.
Ini sih akan memberikan sinyal bahaya buat Jepang dan Arab Saudi yang bakal menantang skuad Garuda di SUGBK. Dalam laporannya, FC Dallas menyampaikan bahwa kiper timnas Indonesia telah mencatatkan sebanyak 118 penyelamatan di MLS 2024. Selain itu, Baik juga pernah mencatat 9 penyelamatan dalam satu pertandingan yang menjadi rasio tertinggi dalam karirnya. Klub berjuluk Toros juga memamerkan sederet prestasi yang berhasil disabet Baik. Terakhir, kiper timnas Indonesia itu menyabet penghargaan MLSF of the Year 2024. Diketahui penghargaan ini itu dapat karena Paes melakukan penyelamatan janda pada laga melawan LA Galaxy. Itulah tadi informasi terbaru tentang timnas Indonesia yang lagi viral hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.